adalah dia itu pernah diancam loh guys akan diginiin sama penggemarnya sendiri. Tahu nggak alasannya karena apa? Karena waktu itu untuk hal-hal tersebut bisa diedit, tapi di sini JYP itu tidak mengedit, malah langsung hapus. Hai guys, I'm Mr. Kim. Welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan bagi semua yang punya problem, pokoknya tetap semangat ya guys. Don't give up. Oke, untuk hari ini kita akan membahas bagaimana sisi kelam dari Twice. But wait, sebelum itu pastikan dulu dong untuk bantu perkembangan channel aku dengan cara subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, dan share ya kepada teman-teman K-popers yang lain, terutama kepada para Wanse. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas bersama-sama. Nah guys, siapa sih yang gak kenal dengan salah satu girl group populer asal JYP Entertainment ya satu ini, yaitu Twice. Twice sendiri itu punya 9 orang member. Mereka adalah Daeyeon, Jonghyun, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Taehyung, Chaeyoung, dan juga Jui. Debut sejak tahun 2015, Twice itu punya 9 orang member dari 3 negara, yakni Korea Selatan, Jepang, dan juga Taiwan. Perekrutan untuk member Twice sendiri itu dipilih dari program reality show yang bernama 16. Awalnya sih hanya ada 7 member yang terpilih, namun kemudian 2 anggota yang udah tereliminasi, yakni Momo dan juga Jui, ditambahkan ke dalam grup. Hingga Twice ini pun beranggotakan 9 nih guys. Twice sendiri itu meraih popularitasnya di tahun 2016 dengan single yang bertajuk Cheer Up Baby. Lagu ini menempati urutan pertama di Gaon Digital Chart dan menjadi single dengan performa terbaik di tahun itu. Meskipun tergolong pendatang baru, Twice ini sudah meraih sejumlah prestasi yang mengagumkan loh guys. Bayangin nih, Twice itu menjadi grup K-pop pertama yang memenangkan Song of the Year selama 3 tahun berturut-turut. Dimulai dari tahun 2016 sampai tahun 2018, yang mana Song of the Year ini merupakan penghargaan yang sangat didambakan yang hanya dapat diraih oleh beberapa grup saja. Namun nih guys, dibalik kesuksesan dari Twice, siapa yang mengira gitu bahwa Twice ini punya banyak sekali sisi kelam? Apa aja sih sisi kelam dari Twice? Untuk pertama kita akan mulai dulu dari Jui. Untuk Jui sendiri itu emang punya banyak sisi kelam sih guys. Salah satunya adalah dia itu pernah loh menjadi korban pelecehan gitu. Jadi pada saat itu, seperti yang udah aku bahas di video sebelumnya, Twice itu hadir dalam event yang diadakan oleh Pocari Sweat. Nah pada saat itu ada penggemar yang mana dia itu kayak nodongin HP-nya dan juga akan memoto maaf paha dari Jui seperti itu. Dan kalau kita berbicara mengenai pelecehan, sebenarnya semua member Twice sih mendapatkan hal yang serupa. Lalu untuk permasalahan yang kedua, ini permasalahannya juga cukup besar banget dan ini ngebuat Jui dikritik keras oleh para netizen. Jadi pada saat itu, Jui ini tak sengaja loh guys memegang bendera tanah kelahirannya saat muncul di program acara My Little Television. Nah di program itu, Jui ini memperkenalkan dirinya sebagai warga Taiwan sambil membawa bendera Taiwan dan juga Korea. Nampaknya hal ini menjadi masalah di tengah hubungan Cina dan juga Taiwan yang sempat tegang akibat keinginan dari Taiwan yang ingin melepaskan diri sepenuhnya dari Cina dan juga berdiri sebagai negara independen. Kontroversi pun dimulai saat seorang penyanyi asal Taiwan namun aktif di Cina bernama Huang An menulis tentang hal ini di salah satu media sosial Cina. Huang An dan para netizen Cina lantas menganggap Jui adalah seorang pro Taiwan dan memanfaatkan popularitasnya di kalangan fans dari Cina untuk mendukung aksinya tersebut. Taiwan dianggap pengkhianat Tiongkok dan hal itu menjadi isu yang sangat besar dikarenakan status kenegaraan Taiwan masih abu-abu. Taiwan itu juga dianggap sebagai negara terpisah dan juga merdeka dari Tiongkok dikarenakan memiliki pemerintahan sendiri. Namun beberapa menyebut bahwa Taiwan adalah masih bagian dari Tiongkok. Para netizen itu mempermasalahkan dengan apa yang dikatakan oleh Jui yang mana dia itu memperkenalkan dirinya sebagai orang Taiwan bukan orang Cina. Dan tak lama seluruh aktivitas Twice di program acara Cina dibatalkan. Bahkan iklan dari Jui yang mempromosikan iklan smartphone asal Cina yaitu Huawei ikut ditarik. JYP Entertainment juga dipaksa untuk membatalkan semua kegiatan dari Jui dikarenakan amukan dari netizen. Dan pada akhirnya nih guys, pada tanggal 15 Januari 2015, JYP Entertainment telah mengunggah video permintaan maaf dari Jui yang menyatakan bahwa dia tidak berpartisipasi dalam kegiatan pro kemerdekaan Taiwan. Dan tuduhan yang menyatakan bahwa Jui juga mengungkapkan dukungan agar Taiwan merdeka juga tidak benar sama sekali. Dan sekarang kita akan lanjut ke member yang berikutnya yaitu Daeyeon. Jadi untuk Daeyeon sendiri itu pernah dikritik lantaran kaos yang digunakan. Jadi pada saat itu di bandara si Daeyeon itu pakai kaos yang tulisnya adalah comfort zone. Nah dikarenakan kaos tersebut itu banyak sekali yang menilai bahwa kaos itu atau kata-kata yang berada di
Kaos tersebut itu ditujukan kepada para wanita yang menjadi korban dan juga dijadikan budak seks oleh tentara Jepang. Nah, dikarenakan itu di sini ada seorang politisi yang juga cukup kayak nggak terima gitu. Nama politisinya adalah Onodera Masaru yang telah men-tweet di akun pribadinya. Jadi tweet yang diposting oleh politisi asal Jepang tersebut akhirnya mencapai 15 ribuan retweet. Dan akibatnya netizen yang mendukung tweet tersebut juga meminta agar Twice dihapus dari daftar Kohaku Utagasen. Berkebalikan dengan netizen Jepang, netizen Korea justru marah dengan bagaimana pernyataan dari politisi tersebut gitu. Karena kan yang jadi korban nih wanita Korea nih. Jadi sebenarnya netizen Jepang atau politisi Jepang itu tidak seharusnya memperpanjang masalah tersebut. Untuk masalah ini aku sih no komennya karena emang masalahnya sensitif banget. Dan aku juga kemarin udah ngelihat bagaimana film yang telah menceritakan tentang hal tersebut lebih dalam lagi dan memang benar. Sampai sekarang untuk masalah yang satu ini itu menjadi masalah yang benar-benar sensitif di antara kedua negara tersebut. Dan kita akan lanjut ke member yang berikutnya yaitu Mina. Kalau untuk Mina sendiri itu lumayan banyak juga sih. Salah satunya adalah dia itu pernah diancam loh guys akan diginiin sama penggemarnya sendiri. Tahu nggak alasannya karena apa? Karena waktu itu Mina ini dikabarkan berkencan dengan salah satu member dari GOT7 yaitu Bam Bam. Kenapa mereka dikabarkan berkencan? Dikarenakan foto yang satu ini nih guys. Jadi dikarenakan foto itulah banyak sekali yang menilai bahwa Mina sama Bam Bam itu berkencan. Namun di sini JYP Entertainment itu telah mengkonfirmasi bahwa sebenarnya Mina dan juga Bam Bam itu tidak punya hubungan khusus. Mereka di sini hanya teman saja. Dan dikarenakan rumor tentang Mina dan juga Bam Bam itu mencuat dan juga menjadi topik perbincangan hangat, di sini ada para penggemar itu udah sakit hati banget dengan apa yang dia lihat, dan bahkan ada salah satu penggemar dari Mina yang juga menjadi bagian dari komunitas ILB itu telah ngupload sebuah gambar yang bener-bener kayak ngebuat kita juga takut karena gambar itu berisi ancaman. Nah, jadi waktu itu dia taruh pisau di tangannya. Dia bilang bahwa aku akan nge-kill kamu loh Mina. Jadi Mina dapetin ancaman sih guys. Dan gak hanya itu saja, Mina ini juga pernah mengalami yang namanya gangguan kecemasan. Jadi dikarenakan gangguan kecemasan yang dialami, dia ini harus vakum dulu dari industri hiburan untuk menyembuhkan bagaimana gangguan kecemasannya. Dan gak hanya Mina saja, berbicara tentang gangguan kecemasan, ada salah satu member dari Twice yang juga ikut terkena hal yang serupa, yaitu Jonghyun. Jadi dikarenakan Jonghyun ini mengalami gangguan kecemasan, dia tidak dapat berpartisipasi dalam promosi untuk comeback dari Twice dengan album yang Eyes Wide Open. Dan juga untuk yang Jepang, yang Better, si Jonghyun ini tidak dapat berpartisipasi dalam comeback mereka. Tapi nggak apa-apa sih ya guys, kalau mereka emang tidak bisa berpartisipasi, it's okay. Asalkan mereka selalu sehat dan juga tidak punya masalah dengan kesehatannya, kita sih sebagai penggemar it's okay, bener nggak? Dan kita akan lanjut ke member yang kelima yaitu Jihyo. Nah, untuk Jihyo sendiri itu pernah dianggap rasis sampai dikritik loh guys. Jadi pada saat itu Twice ini merayakan 3 tahun debut nih guys. Jadi untuk menyambut momen spesial tersebut dan juga sekaligus merayakan Halloween bersama dengan para penggemar, Twice ini pun telah menggelar fan meeting bertajuk Once Halloween. Nah, di sini para membernya itu akan tampil habis-habisan nih guys dengan bercosplay menjadi tokoh-tokoh di film horor. Misalnya nih kayak Jonghyun itu menjadi Kaonashi, habis itu Dahyun itu menjadi Annabelle. Sementara nih Sana itu cukup banyak narik perhatian sih dengan bercosplay sebagai Red Queen. Nah, sedangkan untuk Jihyo sendiri itu mengenakan kostum Indian dan juga memperkenalkan dirinya dengan menyebut Indian Jihyo. Penyanyi kelahiran 1997 ini terlihat sangat cantik sih mengenakan kemben dan juga coat serta rambut di kepang 2. Namun singgung penampilan dari Jihyo yang pada saat itu menggunakan kostum Indian itu mendapatkan reaksi yang cukup keras dari penggemar internasional. Banyak sekali yang mengkritik apa yang dilakukan oleh Jihyo karena di sini Jihyo itu dianggap rasis. Emang sih kalau masalah yang Indian tuh agak sensitif banget nih guys, serius. Bukan hanya Jihyo saja yang terkena, tapi ada beberapa idol K-pop yang pernah terjerat hal yang serupa juga. Jadi emang harus kayak bener-bener hati-hati banget kalau dalam mengenakan kostum dari negara lain, serius. Dan juga sekarang kita akan lanjut ke member yang berikutnya yaitu Nayeon. Nah, untuk Nayeon sendiri, dia ini menjadi salah satu idol K-pop yang paling banyak mendapatkan kebencian sekali. Udah banyak hal yang terjadi dengan Nayeon. Salah satunya adalah dia itu menjadi korban dari Sasang Fan. Kalian pasti tahu ada satu Sasang Fan dari Nayeon yang benar-benar terkenal banget yaitu si Joss. Jadi Cinggu dikarenakan si Joss ini benar-benar cinta banget ya sama Nayeon. Dia itu bilang nih sama Nayeon, Nayeon, kalau kamu itu ketahuan berkencan sama pria manapun, ntar aku yang akan ngikil kamu sama tanganku sendiri. Wih, parah banget sih ya. Jangan ditiru ya modelan penggemar kayak gitu guys. Sampai sekarang dia masih kayak gitu sama Nayeon. Meskipun udah banyak para ones yang udah ngekritik dia, tapi nggak ada kapok-kapoknya tuh orang, serius. Dan Cinggu, selain itu Nayeon juga pernah menjadi perbincangan dikarenakan foto wajah juteknya di saat melihat para penggemar.
Jadi pada saat itu netizen di beberapa komunitas online Korea tengah mempertanyakan tentang sikap Nayeon yang selalu menunjukkan ekspresi mengkerutkan kening saat melihat penggemar disertai dengan bukti-bukti berupa foto. Selain keluhan tentang ekspresi wajahnya kepada penggemar, beberapa netizen juga telah memposting tentang perilaku Nayeon terhadap anggota Twice yang juga dinilai tak menyenangkan, seperti tatapannya yang sinis, egois, dan suka mendorong member yang tak disukainya. Tetapi di samping semua komentar ini, beberapa netizen lainnya membuat pembelaan dengan juga merilis bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Nayeon tidak memiliki pribadi yang buruk, apalagi terhadap rekan-rekan satu grupnya. Dan kita akan lanjut ke member yang berikutnya, yaitu Momo. Jadi Momo sendiri itu pernah mendapatkan kritikan dikarenakan netizen itu menganggap bahwa vokalnya dinilai kurang baik atau sumbang. Jadi saat sesi encore di program Music Show Champion pada Rabu tanggal 9 Juni 2020, para member Twice menyanyikan lagu More and More sebagai selebrasi untuk kemenangannya. Jadi mereka telah menyanyikan bagian lagu masing-masing, dan ketika di bagian Momo menyanyi, suaranya terdengar aneh. Momo sendiri juga seakan terkejut mendengar suaranya. Dirinya juga tampak membuat ekspresi yang terkejut dan kemudian tertawa. Momo kemudian melihat ke arah rekannya, Nayeon, yang ada di sampingnya. Nayeon juga seperti memberitahukan sesuatu kepada Momo dengan santai. Setelah itu, Momo seperti terdiam di atas panggung. Video encore itu pun menjadi viral dan juga menjadi pembicaraan di kalangan netizen, dan kritikan tersebut tentunya membuat Once terluka. Tak ingin idol mereka bersedih, para penggemar memberikan semangat untuk idol asal Jepang tersebut, dan mereka pun menghibur Momo dengan tagar "We love you Momo". Member yang berikutnya adalah Sana. Untuk Sana sendiri itu pernah menuai kontroversi dikarenakan postingan era baru kekaisaran Jepang. Banyak netizen yang merasa kesal dengan postingan terbaru dari Sana itu. Pasalnya mereka menganggap tak seharusnya Sana menulis soal Jepang di akun Instagram resmi dari Twice. Apalagi negeri Sakura tersebut juga dianggap tak pernah meminta maaf soal penjajahan mereka di masa lampau. Namun, Sana sepertinya tak ambil pusing dengan kontroversi yang ditimbulkannya. Pasalnya, saat tampil bersama dengan member Twice lainnya untuk mempromosikan lagu pensi di acara Show Champion, Sana terlihat energik dan juga ceria. Bahkan terdapat sebuah foto di mana Sana tersenyum, ceria bersama dengan member Nayeon dan juga Chaeyoung di belakang panggung. Melihat hal ini pun banyak sekali dari para penggemar yang mengaku semakin kesal dan juga semakin menghujat Sana. Namun ada juga yang memberikan pembelaan dengan menyebut publik Korea terlalu sensitif. Kalau kalian sendiri bagaimana? Intinya untuk permasalahan mengenai negara-negara ini aku sih no comment, karena ini juga balik lagi mengenai sejarah mereka. Yaps. Jadi aku no comment untuk permasalahan tersebut. Dan tapi untuk Sana Twice, aku sih paham betul kenapa dia itu terus tersenyum dan juga tersenyum. Karena ya yang namanya public figure itu kan dituntut nih untuk terus tampil ceria dan juga ceria. Apalagi image Sana kan sebagai member Twice itu kan selalu tampil ceria nih. Jadi nggak mungkin dong dia itu sedih, apalagi tampil di atas panggung. Jadi kayak nggak mungkin banget nih dia sedih. Tapi menurut aku ya, Sana waktu itu nggak sebahagia yang kalian pikirin. Sana itu juga sedih kok guys. Terbukti dari apa yang dia tampilkan di Feel Special. Di Feel Special dia itu terlihat sedih di belakang gitu ya. Sampai di sini ada member Twice dan juga para Once yang selalu mendukung Sana dan juga ngebawa Sana sehingga dia itu dapat tertawa kembali. Dan Cinggu, untuk permasalahan yang terakhir adalah masalah mengenai Dahyun dan juga Chaeyoung mengenai kontroversi dari hanbok yang dikenakan dalam project yang terbaru. Seperti yang kalian tahu bahwa pada bulan Februari 2021 yang lalu, Dahyun dan juga Chaeyoung itu telah tampil dalam sebuah parodi dan juga video klip untuk Rain dan juga Park Jin Young yang Switch to Me. Di sana kita melihat bagaimana penampilan dari kedua member Twice tersebut sangat bagus banget. Mulai dari dance, koreografi, habis itu juga dari vokal mereka dan juga bagaimana musik videonya, semuanya benar-benar bagus banget. Hanya saja nih guys, rupanya ada satu bagian dari video di Project Melody yang membuat satu pihak di sini bertanya-tanya. Pihak tersebut adalah seorang stylist dari Blackpink, yang mana ia telah mengunggah satu cuplikan dari video tersebut di Instagram story-nya dan memperlihatkan bahwa Dahyun dan juga Chaeyoung tengah mengenakan hanbok, pakaian tradisional dari Korea dengan sentuhan modern. Rupanya desain hanbok ini begitu mirip dengan yang ia buatkan khusus untuk Jennie dan juga kawan-kawan di musik video klip yang How You Like That. Dan tak lama setelah kontroversi tersebut mulai ramai, pihak JYP Entertainment pun langsung angkat suara. Mereka merilis pernyataan resmi berupa permintaan maaf terkait hanbok yang mirip dengan milik Blackpink, dan ternyata itu dibeli dari sebuah perusahaan hanbok nih guys. Mereka juga tidak menyadari dengan jelas kesamaannya, dan mereka pun meminta maaf dengan tulus kepada desainer.
Dan tak hanya itu saja nih guys, JYP Entertainment pun langsung menghapus bagaimana video untuk project Melody yang Dahyun dan juga Chaeyoung. Meskipun telah di-repost dengan format yang baru, banyak sekali dari para penggemar yang mengungkapkan kecewaannya kepada JYP Entertainment. Karena sebenarnya untuk hal-hal tersebut bisa diedit, tapi di sini JYP itu tidak mengedit, malah langsung hapus. Itu yang membuat kita sebagai para fans sangat kecewa banget, karena kita juga udah bersusah payah untuk memberikan viewers yang banyak pada musik video tersebut. Oke, sekian aja untuk hari ini. Tadi kita sudah membahas bagaimana sisi kelam dari para member Twice, yang mana ini menunjukkan kepada kita semua bahwa Twice itu melalui perjalanan karirnya dengan sangat sulit banget. Dan aku juga sangat bangga kepada kalian semua yang menjadi once kali itu terus menemani Twice dari awal banget, dari zero banget. Di saat mereka terjatuh, di saat mereka senang, kalian selalu ada untuk Twice. Selalu seperti itu ya guys, sampai akhir nanti. Oke, sekian aja untuk hari ini. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, silahkan koreksi aku dengan cara komen di bawah. Dan mungkin kalian tuh dengar suara batuk-batuk, itu tetangga aku yang batuk. I'm so sorry untuk itu. See you next time. Annyeong. Gamsahamnida. Goodbye.